yang sangat dimuliakan, yaitu bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Jamrahmatullah, memang ketika kita mengerjakan satu kebaikan, satu amal solih, itu ada potensi dilipat gandakan. Sholat jamaah kita ini potensinya sampai lebih 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Sedekah kita itu bisa sampai 700 kali lipat. Sholatnya kita di Masjid Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat tempat yang lain. Ada potensi itu dilipat gandakan. Tapi kalau kemaksiatan itu hanya dikalikan satu, maksiatnya satu, ya dosanya satu. Hanya saja jamrahmatullah, kalau maksiat ini sekali dilakukan langsung jadi dosa, langsung jadi dosa. Sedangkan amal soleh itu belum tentu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, karena ada faktor-faktor yang bisa jadi membuat perbuatan yang sebenarnya amal soleh itu menjadikan amal itu tidak bernilai. Misalnya apa? Perbuatan yang tidak dilandasi oleh ilmu. Yang tidak dilandasi oleh ilmu. Sholat kita saja. Sholat kita, ya kita ikhlas betul, kemudian sudah wudhu dengan sempurna, lalu ketika sholat ada rukun sholat yang tidak tertunaikan, maka sholatnya tidak sah. Sholat jamaah artinya adalah menyambungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Yang kalau nyambung itu pahalanya bisa 27 kali lipat. Tapi sholat jamaah itu ada syaratnya. Supaya sholatnya makmum nyambung dengan sholat imam itu ada syaratnya. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka nggak nyambung juga, meskipun dia sholatnya di belakang imam. Maka ini semuanya membutuhkan ilmu. Dan ilmu itu harus dengan dicari, harus dengan taklim, harus dengan belajar. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu jika kita tidak belajar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintakan kita kepada ilmu dan majelis ilmu. Dan di akhir zaman ini, ketika seorang masih disenangkan dengan ilmu, ini adalah pemberian rezeki yang luar biasa. Karena majelis ilmu ini sudah mulai asing, sudah kalah dengan acara-acara yang lain. Padahal ini adalah majelis yang sangat mulia. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Jamrahmatullah, sebagaimana poster yang kita buat, ya, judul kajian kita pada malam hari ini adalah wasiat-wasiatnya Rasulullah SAW. Kita ambilkan dari satu kitab yang judulnya sama, wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Kitab itu tebalnya hampir 800 halaman, hampir 900 halaman, 875 halaman, berisi 70 wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW. Pesan-pesan penting dari Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, pada malam hari ini kita akan sampaikan satu saja, ya, yaitu apa yang diriwayatkan dari Qais bin Kathir. Ya, dia berkata, ada seorang laki-laki datang dari kota Madinah menemui Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu Al-Ansari, orang Ansor, Khazraj dulunya. Ya, sukunya itu, suku di Madinah sebenarnya dulunya Yahudi, tapi kemudian masuk Islam, Al-Ansari. Jadi dia orang Madinah. Tapi kemudian dia sebenarnya pernah diminta oleh Khalifah Umar bin Khattab anhu untuk menjadi gubernur di Syam. Tapi beliau tolak. Nah, kemudian Umar bin Khattab anhu mengangkatnya jadi hakim di Syam, di Damaskus. Damaskus hari ini masih ada kotanya. Nah, jadi dia orang Madinah asli, kemudian pindah ke Damaskus, pindah ke Syam. Nah, lalu ya ada orang yang datang dari Madinah ke Damaskus untuk bertemu dengan sahabat Abu Darda ini. Nah, maka Abu Darda bertanya, apa yang membuat Anda datang jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus? Itu bisa kita lihat peta itu. Di mana Madinah, di mana Damaskus. Jaraknya jauh sekali.
dengan alat transportasi pada masa itu, maka perjalanan itu perjalanan yang sangat berat. Jadi ada orang Madinah yang datang ke Damaskus untuk bertemu dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa yang membuatmu datang kemari? Maka dijawab, sebuah hadis yang aku dengar bahwa Anda menyampaikannya dari Rasulullah. Jadi aku mendengar di Madinah itu bahwa Anda memiliki hadis yang dulu pernah dengar, yang pernah Anda dengar dari Rasul. Maka aku ingin mendengar hadis itu. Abu Darda bertanya, mungkin kamu kesini ada keperluan lain? Enggak ada. Mungkin kamu kesini juga dagang? Tidak. Saya datang ke sini dari Madinah ke Damaskus itu hanya untuk mendengar hadis itu saja. Maka Abu Darda mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridwan li talabil ilmi wa innal alima la yastaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr ala sairil kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu ahadha biqadin azim. Hadisnya cukup panjang. Mudah-mudahan cukup ya waktunya untuk membahas sampai akhir. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jamrakumullah, pendahulu kita, para salafus sholih itu, ya para salafus sholih itu, mereka betul-betul mempraktekkan ayat ini. Bukan hanya laki-laki Madinah yang datang ke Damaskus untuk berjumpa dengan Abu Darda, tapi sampai para sahabat sendiri, para sahabat agung itu, semangatnya untuk keluar, melangkahkan kakinya bertalabul ilmu mencari hadis itu luar biasa. Ya. Ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini dari Madinah itu sampai ke Mesir untuk mendapatkan hadis. Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian juga ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kita kalau membaca hadis, kita akan sangat sering mendengar atau membaca hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini. Beliau ini sudah banyak dengar hadis, sudah banyak meriwayatkan hadis, tetapi beliau masih terus rihlah berjalan untuk bertalabul ilmi. Jadi semangatnya, semangat ngajinya itu tinggi sekali untuk mendapatkan ilmu. Atau jamramukullah, kalaulah keluar rumah untuk mencari ilmu ini bukan satu yang penting, maka Nabi Musa alaihissalam ya adalah orang yang pertama yang paling tidak membutuhkan keluar untuk mencari ilmu. Beliau Nabi, Rasul, ulul azmi. Tapi ternyata beliau itu masih merasa perlu keluar ya berjalan untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu itu beliau Nabi. Yang ini diriwayatkan, yang ini diceritakan dalam Al-Quran. Kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di malam dan hari Jumat. Kita pasti terbaca dengan ayat ini. Ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu berjalan untuk mencari ilmu. Ya, untuk mencari ilmu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Au amdi hukuban, au amdi hukuba, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun. Ini kan berawal dari ketika ada orang bertanya, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini? Maka dia menjawab, saya.
Dan itu tidak salah. Pada masa itu orang yang paling alim adalah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah menunjukkan ada hambaku yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Bukannya Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa, tapi Nabi Khidir itu punya ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena mendengar itu, maka Musa bertekad seperti ini. Akan terus berjalan sampai ketemu pertemuan dua laut, atau meskipun harus berjalan bertahun-tahun, atau ya berjalan saya bertahun-tahun untuk bertemu dengan Nabi Khidir ini. Nah, artinya Nabi Musa alaihissalam itu masih ingin menambah ilmunya itu. Nah, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari para nabi dengan satu doa yang kita hafal. Doa itu, Rabbi zidni ilma. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari para nabi itu untuk minta tambahan ilmu. Tidak ada doa yang Allah ajarkan kepada para nabi untuk minta tambahan selain tambahan ilmu. Selain tambahan ilmu. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Khidir, maka Musa berkata, qala lahu Musa, ya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi kalau keluar, ya, berkelana atau keluar rumah lah, melangkahkan kaki untuk mencari ilmu bukan sesuatu yang penting, maka Nabi Musa itu nggak perlu keluar sampai sebegitu jauhnya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tadi sudah kita sampaikan. Ada yang dari Madinah ke Syam, ada dari Madinah ke Mesir. Jika mereka mendengar, oh di negeri itu ada orang yang dulu pernah mendengar hadis dari Nabi, maka mereka datang. Imam Bukhari itu dikatakan mempunyai 1000 orang guru, di mana dia ya menghafal hadis-hadis dari para gurunya ini. Jadi semangat thalabul ilminya itu begitu tinggi. Nah, hari ini jamaah ini yang ingin kita bangkitkan kembali. Semangat kaum muslimin untuk berthalabul ilmi, untuk senang ngaji, Karena beribadah tanpa ilmu itu bisa jadi nggak diterima ibadahnya. Nengok orang sakit itu besar pahalanya. Tapi kalau nggak pakai ilmu itu bisa rusak. Nengok rumah sakit, kemudian ketemu sama yang sakit, tetangganya itu. Sakit apa? Oh, sakit ini. Nah, dia bilang, kemarin teman saya sakit begini, 3 hari meninggal. Nengok orang sakit tapi tanpa ilmu, berbahaya. Berbahaya. Dan tadi ibadah-ibadah yang lain itu semua perlu landasan ilmu. Jadi kita sangat ingin ya kaum muslimin ini kembali ke majelis-majelis ilmu. Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita membaca buku Rijal Haula Rasul Syekh Khalid Muhammad Khalid, ketika sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, nanti gelarnya itu disebutkan di sana kiainya para sahabat, ulamanya para sahabat, muara para imam mazhab itu nanti ilmunya itu bermuara di Abdullah bin Mas'ud. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu nanti bermuaranya di sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ilmunya. Beliau adalah orang yang bacaan Qur'annya itu telah distempel ya, telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin mendengarkan bacaan Quran sebagaimana ketika Quran diturunkan, maka simaklah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Artinya ini sahabat yang agung sekali. Tapi beliau katakan, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, tidaklah satu surat pun yang diturunkan dari kitabullah kecuali aku tahu di mana suatu diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran ya yang diturunkan kecuali aku tahu kepada siapa ayat itu turun.
Jadi paham betul dia dengan Quran. Sekiranya aku tahu ada orang yang lebih tahu tentang kitabullah daripada aku, ya, dan tempat bisa ditempuh dengan unta, maka niscaya aku akan berangkat menemuinya. Itu tekadnya. Ya karena beliau merasa di masanya itu ya sangat sulit untuk mencari orang yang lebih paham Quran daripada beliau. Kan di kalangan para sahabat itu ada 4 Abdullah yang semuanya menjadi ulamanya para sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini 4 orang Abdullah yang jadi ulama dari kalangan para sahabat. Maka ketika beliau mengatakan, ya sekiranya aku tahu ada orang lebih tahu tentang Quran daripada aku, ini bukan kesombongan, tapi itu kenyataan yang ada pada masa itu. Ya, dan tempatnya bisa aku tempuh dengan unta, maka niscaya aku akan berangkat menemuinya. Ini gelarnya radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Tapi semangat ngajinya itu sampai seperti itu, tekadnya itu sampai seperti itu. Jemaah, kitab ini terjemahan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, tulisan Imam Badrun Ilmu Jam'ah. Kitab ini pernah dikaji salah seorang ustadz di Jakarta. Dan di antara jamaahnya itu ada yang dari Palembang. Ngaji seminggu sekali. Jakarta Palembang itu naik pesawat untuk dengar kajian kitab Tazkiratus Sami'. Artinya di akhir zaman ini masih juga ada orang-orang yang Allah berikan tekad yang sangat kuat untuk talabul ilmi, untuk mengaji. Jaraknya jauh, biayanya besar, tapi karena tahu betapa mulianya duduk dalam majelis ilmu, maka itu masih beliau lakoni. Ya. Masih beliau lakoni. Ya. Jadi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya kepada jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu ilma salaka. Ini banyak riwayat, ada mengatakan sulika, dimajulkan, ya. Ada yang sahalallah, yang riwayat Abu Hurairah juga seperti itu. Maka dimudahkan jalannya untuk menuju jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, meniti jalan, melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Untuk masuk ke dalam surga. Apa makna Allah akan memudahkan jalannya masuk surga? Kata para ulama, maksudnya bisa menapak jalan secara hakiki. Jadi jalan tadi itu bisa menempuh jalan sebentar, melangkahkan kaki. Atau kita di rumah, tapi kita menghafal, kita mutolaah, kita murojaah. Ada seorang ustadz, ya, alumni Timur Tengah, S3 beliau mengatakan, waktu saya itu paling banyak dihabiskan untuk murojaah dan mutolaah. Murojaah dan mutolaah. Nah, man salaka tariqan tadi itu, barang saya menempuh jalan tadi itu, maknanya bisa betul-betul jalan untuk mencari ilmu keluar rumah, atau dia menghafal dan mutolaah atau murojaah tadi itu. Itu makna yang sama. Itu bisa dibenarkan pemahaman itu. Maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju jannah. Nah, jamrahullah, kenapa Allah mudahkan jalannya untuk menuju jannah? Orang-orang yang telah mencari ilmu tadi itu. Karena ilmu ini adalah jalan yang menyampaikan seorang ke dalam surga. Pembenarnya amal itu adalah dengan ilmu. Pembenarnya amal itu dengan ilmu. Ketika beramal tanpa ilmu nanti ada pembahasannya. Ya. Tapi ya, jamaramukullah, ilmu itu adalah jalan ke jannah karena dia pembenarnya amal. Amal kita akan diterima, ada pahalanya yang berlipat ganda pahala tadi itu jika terpenuhi syaratnya. Di antaranya dilandasi oleh ilmu. Dilandasi oleh ilmu.
sholat jamaah begini, kalau sampai makmumnya membarengi imam dalam takbiratul ihram, itu bisa bermasalah. Ya, di kitab Safinah itu ada itu. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16 bahkan. Ada 16. Di antaranya itu tidak boleh membarengi atau mendahului takbirnya imam. Takbiratul ihramnya imam. Sepele sebenarnya. Sepele. Tapi tadi bisa membuat yang mestinya kita mendapatkan 27 derajat itu menjadi nggak dapat. Karena tidak dilandasi oleh ilmu. Ya. Atau jamarakumullah, dimudahkan jalannya untuk masuk dalam jannah itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pencari ilmu tadi untuk mengamalkan ilmunya. Ya, untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Barang siapa mengamalkan ilmunya, niscaya Allah akan berikan kepadanya ilmu yang tidak diketahuinya. Ini kan tafsiran dari ayat waman jahadu fina lanahdiyanhum subulana itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju kami, akan kami tampakkan jalan-jalan kami. Akan kami tampakkan jalan-jalan kami. Nah, sebenarnya mengatakan ya, barang siapa mengamalkan ilmunya, bersungguh-sungguh menuju kami, itu dia mengamalkan ilmunya, niscaya Allah akan berikan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Tadinya nggak tahu, tapi ketika dia mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, maka ilmu yang belum diketahui itu akan dia dapatkan. Atau ada kaidah ya, al jaza min jinsil amal itu. Balasan itu tergantung ya amalnya. Inna min jazil hasanah hasanatu ba'daha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan sesudahnya. Nah, mencari ilmu itu adalah kebaikan. Maka balasannya adalah Allah mudahkan dia mengamalkan ilmunya. Ketika dia mengamalkan ilmunya, maka balasannya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak mau masuk jannah itu gak ada. Semuanya pengen masuk jannah. Tapi sudah Allah katakan ya, man salaka tariqan yaltamisu ilma sahalallahu lahu tariqul jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam jannah. Bahkan jamarakumullah, nanti ada ungkapan di sini. Dan siapapun yang menapaki jalan, dia menduga jalan itu menyampaikan dia ke dalam jannah, tapi tanpa ilmu. Ya. Barang siapa ya, siapapun yang menapaki jalan, dia menduga jalannya itu akan membuat dia masuk surga, tapi tanpa ilmu, maka dia menapaki jalan yang paling sulit dan paling berat. Dia tidak akan sampai ke tujuan. Di samping jalan itu juga sangat berat atasnya, nggak sampai ke tujuan tanpa ilmu. Nah, padahal ilmu itu sangat luas. Ilmu yang fardhu ain saja itu luas sekali. Di YouTube itu, jamarakumullah, ada namanya Ustadz Fakhruddin Al-Bantani. Ya. Beliau ngaji kitab Fathul Mu'in. Bab sholat itu sampai edisi ke-200, video yang ke-200 itu bab sholat belum rampung. Bab sholat belum rampung itu. Itu ngajinya setengah bulan sekali. Sampai edisi ke-200. Ya. Berarti berapa bulan itu? Berapa tahun itu? Itu ngaji sholat belum selesai. Karena beliau itu kalau ngaji, ya, kalau ngaji rukun sholat itu, misalnya rukun sholat adalah takbiratul ihram, maka satu pertemuan itu takbiratul ihram saja yang beliau bahas. Itu baru bab sholat, belum bab yang lain-lain. Bisa dibahas sampai detail sekali. Baru bab sholat, belum bab yang lain. Padahal ada fikih toharohnya, ada fikih sholatnya, ada fikih nikahnya, ya, belum muamalahnya yang luar biasa jelimetnya.
Ya, jamarakumullah, bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab dia mengatakan tidak boleh berdagang di pasar kami orang yang belum belajar fikih jual beli. Fikih jual beli. Kita kadang sangat sensitif, sangat perhatian dengan makanan kita. Oh ini asin, nah, darah tinggi nggak boleh. Oh ini tepung, nanti banyaklah, banyak pantangan-pantangan itu kita bisa disiplin. Karena apa? Berkaitan dengan kesehatan. Tapi jamrongko, bagaimana tentang masalah kehalalannya? Masalah kehalalannya. Ya. Dapatkan dari mana itu? Dari akad yang seperti apa? Padahal ini bisa lebih berbahaya. Kalau tubuh kita ini tumbuh dari makanan haram, daging dari makanan haram, maka kita berdoa itu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berdoanya di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Kenapa? Ya, kita jangankan dagingnya, kita itu sholat, ya kita sholat, kemudian pakaian kita dari yang haram atau mengandung najis, itu nggak diterima sholatnya. Ini bagaimana kalau dagingnya dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya, kan begitu. Imam Nawawi dalam kitab Sholih itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang dalam keadaan safar, rambutnya kusut masai, pakaiannya lusuh, ya. Lalu dia angkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi Rasul mengatakan bagaimana mungkin makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ongkos jalannya haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Akan dikabulkan. Nah itu ilmu membuat kita bisa berhati-hati. Ya. Setiap Jumat kita di antara rukun khutbah kita diingatkan ketika khutbah Jumat itu, bahkan dijadikan wasiat takwa itu jadi rukun khutbah. Di Masjid Syafi'i harus dibaca dua-duanya di dua khutbahnya. Khutbah pertama, khutbah kedua itu harus ada wasiat takwa. Sering ditambahkan takwa dalam arti mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Nah, tapi untuk tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu kan perlu ilmu. Mana yang Allah perintahkan, itu kan perlu ilmu. Yang Allah larang itu yang seperti apa, itu juga perlu ilmu. Artinya, untuk bertakwa kepada Allah, itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu yang ilma sallallahu lahu tariqun ilal jannah. Ya. Kembali jamar Abu Darda berkata dalam riwayat yang lain, kami pernah bersama Nabi SAW, kemudian bersabda, ini adalah waktu yang ilmu akan dicabut dari manusia sehingga mereka tidak mendapatinya sedikit pun. Itu Nabi katakan 15 abad yang lalu. Ini waktunya, ya, ilmu akan dicabut dari manusia sehingga mereka tidak mendapatinya sedikit pun. Lalu ada sahabat, ya, namanya Ziyad bin Labid radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, bagaimana ilmu dicabut dari kami sementara kami terus membaca Quran? Sementara kami terus membaca Quran, sungguh demi Allah, kami akan terus membacanya serta membacakannya kepada istri kami dan anak-anak kami. Ya, jadi insya Allah ilmu akan dicabut. Maka Rasul menjawab, wahai Ziyad, sungguh aku menganggap kamu sebagai salah satu orang yang paling faqih di Madinah ini. Tapi kenapa pikiranmu kok seperti itu? Coba lihatlah Taurat, lihatlah Injil yang dari tangan orang Yahudi Nasrani itu. Apakah kedua kitab itu berguna bagi mereka? Taurat bagi orang Yahudi, apa ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Nah, itu bisa berlaku bagi seorang muslim. Qurannya ada. Qurannya ada. Masih dihafal. Tapi perilakunya bisa jadi itu nanti bertentangan dengan apa yang dihafal. Kalau tidak kita pelajari. Ya, kalau tidak kita pelajari. Ya. Kemudian di riwayat yang dikatakan, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit.
radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Ansor juga, ya. Dia berkata, tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Darda? Hadis yang tadi itu, ya. Ubadah bin Samit berkata, Abu Darda benar. Yang diriwayatkan dari Abu Darda itu benar. Dan jika engkau mau, aku akan memberitahukan kepadamu ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Ilmu yang paling pertama diangkat oleh manusia. Apa itu? Kekhusyuan, kata sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga setiap kali engkau memasuki sebuah masjid jami, sehingga setiap kali engkau memasuki sebuah masjid jami, kamu tidak mendapati seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Sampai seperti itu jamaah rahmatullah. Nah, maka disinilah kita tidak boleh putus dari majelis ilmu supaya bisa menjaga kita semuanya, ya, sholat kita benar, hati kita tetap terfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekhusyuan. Itu khusyuk yang cabut duluan, sholatnya masih. Sehingga kalau kita membaca kitab fikih sunnah itu nanti bab sholat, maka Rasul mengatakan bahwa urusan Islam ini yang paling pertama lepas, dia dibuat seperti buhul itu. Yang paling pertama lepas itu adalah hukum Islam. Ketika itu lepas, dia akan berpegang kepada buhul selanjutnya. Dan yang paling terakhir lepas itu adalah sholat. Jadi urusan Islam ini yang paling terakhir lepas itu adalah sholat. Nah, kita lihat jamaah rahmatullah hari ini. Kaum muslimin yang nggak sholat itu banyak sekali. Saya komen-komenan dengan teman saya di Punggur sana, yang beliau juga biasa ngisi taklim. Ya. Dia mengeluhkan bahwa di mana-mana, baik itu masjid, baik itu musola, sholat jamaahnya sepi. Ya. Beliau mengatakan ini gara-gara ada pendapat ulama yang mengatakan fardu kifayah atau sunnah muakkad katanya, maka menjadi sepi. Saya bilang enggak begitu. Para ulama yang menghukumi, ulama Syafi'iyah yang menghukumi bahwa hukum sholat jamaah itu fardu kifayah atau sunnah muakkad, mereka tetap sangat menekankan sholat jamaah. Jadi masalahnya bukan di situ, bukan karena pilihan pendapat hukum sholat jamaah itu. Di mana masalahnya? Mereka ini memang sudah nggak sholat, memang sudah nggak sholat. Jadi kalau kita survei yang sholat dengan yang nggak sholat, kaum muslimin ini masih lebih banyak yang belum sholat. Ini kan tiangnya agama. Kenapa kaum muslimin itu begitu gampang meninggalkan sholat? Karena ilmu. Belum paham betapa pentingnya sholat dalam Islam ini. Sehingga meninggalkan sholat itu sama mudah seperti minum air ini. Gampang sekali meninggalkan sholat itu. Padahal itu adalah tiang agama. Ya, inna awwala ma yusabbal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Sungguhnya amal anak Adam yang paling pertama di hari kiamat adalah salatnya. Fa in sholahat sholah sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Fa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya buruk, maka buruk seluruh salatnya. Nah, bagaimana ini bisa kita ulang-ulang supaya itu mengendap dalam pikirnya kaum muslimin bahwa ini bukan masalah ringan, bukan masalah kecil tinggalkan sholat itu, masalah besar sekali, masalah yang sangat besar, bentuk keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Maulud, ini bulan Maulid, di mana-mana kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, begitu kan? Tapi bagaimana bentuk mencintai Rasulullah SAW itu? Dengan mengikuti sunnahnya, dengan mengikuti sunnahnya, dengan mentaati apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Bahkan ketika wafatnya, apa yang beliau wasiatkan? Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Sebelum beliau wafat, itu yang beliau wasiatkan kepada umatnya. Jagalah sholat, jagalah sholat. Kita husnuzon bahwa wasiat beliau ini
belum sampai kepada saudara kita. Belum sampai kepada saudara kita. Karena kalau sampai, mudah-mudahan ya, hatinya bergetar. Kenapa? Kalau wasiat orang tuanya, wasiat kakeknya saja, dia nggak berani bantah. Ini wasiatnya Rasulullah SAW. Ummati, ummati, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat. Beliau tidak mengingat anak istrinya ketika itu, tapi umatnya dipesankan untuk menjaga sholatnya. Ini masalah dasar kita kaum muslimin. Kaum muslimin pun masih meninggalkannya. Yang paling besar rukun Islamnya itu, yang paling pokok, ya, tiangnya agama, ya, tiangnya agama. Jadi kita berkutat di sini saja belum rampung ternyata, belum rampung. Ya mungkin kita kalau khotib Jumat itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah apa namanya materi terlalu tinggi, ngajak sholat saja. Tiap Jumat itu sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah. Ya, ilmu. Nah, setelah mau sholat nanti fikih sholatnya seperti apa, supaya sholatnya betul-betul sebagaimana yang Nabi kita ajarkan. Itu sebagai bentuk kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengerjakan, menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian jamaah, ya. Mencari ilmu tadi ya, mencari ilmu itu merupakan penyebab seorang itu untuk masuk dalam surga. Ada seorang alim namanya atau Al-Ghazali sedikit ya. Majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Kata Rasul, kalau kamu melewati majelis taman-taman surga maka mampirlah. Taman-taman surga, apa taman surga itu? Majelis zikir. Majelis zikir itu apa? Majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Majelis yang menjelaskan bagaimana Anda membeli dan menjual, bagaimana Anda sholat dan puasa, bagaimana Anda menikah dan menceraikan, bagaimana Anda melaksanakan ibadah haji sebagainya. Itu majelis zikir. Ya. Dikatakan di sini, satu saat sedang ada majelis ilmu, ya majelis ilmu, lalu ada anak muda masuk. Anak muda masuk mengatakan, ya, mengatakan, Subhanallah, walhamdulillah. Jadi seolah-olah anak muda ini meremehkan majelis ilmu. Yang penting itu kita zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah. Maka syekhnya itu marah. Ya ghulam, ya anak muda, kamu kira kami sedang di mana? Ya. Kami ini sedang di majelis zikir. Ya. Jadi maksudnya majelis zikir itu bukan hanya kita berzikir, subhanallah, itu majelis zikir juga, tapi bukan hanya itu, luas. Nah, maka tadi belajar halal haram, belajar fikih sholat, taklim seperti ini juga adalah bagian dari majelis zikir yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lestarikan. Masjid kita ini Masjid Al-Munawwarah. Al-Munawwarah. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi sumber ya, cahaya yang menaungi kaum muslimin di sini. Menaranya ilmu itu ada di masjid kita ini. Sehingga orang itu ngaji, insya Allah kalau kepahamannya bertambah, maka amalnya akan bertambah. Tapi kalau ilmunya nggak ada, kita sulit membayangkan akan maju kaum muslimin ini. Akan rajin ibadah haji benar kalau tidak berilmu. Nah, dari mana akan dapat ilmu kalau kita tidak bermajlis taklim? Oke, ada yang pondok. Yang mondok hanya berapa anak-anak kita itu? Sebagian besarnya tidak mondok. Nah, kalau nggak mondok di mana? Ya di majelis ilmu. Maka masjid-masjid kita, musola-musola kita, langgar-langgar kita, mestinya semuanya masif untuk kembali ya duduk di majelis ilmu, mempelajari kitab-kitabnya para ulama yang melimpah ruah itu. Nah, kalau seperti ini, insya Allah ya kedepannya kaum muslim akan lebih maju ya, karena semuanya diatur, dilandasi dengan ilmu. Ya. Jadi jamaah barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan. Sahalallahu lahu tariqal jannah, Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam jannah. Ini wasiatnya Rasulullah SAW yang mestinya sangat terjunjung tinggi ya kita amalkan. Jamaah mungkin itu pembahasan kita pada
malam hari ini wasiat Nabi yang pertama untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.